Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nawati, NIM 402210037 dari kelas Perbankan Syariah B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi prinsip dasar operasional bank syariah. Mari simak videonya. Jadi, bagaimana sih kerja bank syariah? Sistem kerja bank syariah dimulai dari penghimpunan dana. Penghimpunan dana tersebut bisa berupa titipan maupun investasi. Penghimpunan dana dari bentuk investasi yaitu nasabah atau sohibul mal, dan bank berperan sebagai pengelola dana atau mudhorib. Sedangkan dalam bentuk titipan, bank syariah berperan sebagai penerima titipan. Prinsip-prinsip dalam penghimpunan dana meliputi giro wadiah, tabungan wadiah atau tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah. Giro wadiah adalah titipan dari pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Tabungan wadiah adalah titipan dari pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menurut ketentuan yang telah disepakati. Sedangkan tabungan mudharabah adalah simpanan dari pihak ketiga yang penarikannya menurut syarat yang telah disepakati namun tidak dapat dalam bentuk cek. Perbedaan antara tabungan wadiah dan mudharabah terletak pada 3 aspek. Yang pertama, sifat dana. Sifat dana tabungan wadiah yaitu titipan, sedangkan mudharabah adalah investasi. Yang kedua adalah intensif. Intensif dari tabungan wadiah merupakan bonus yang tidak disyaratkan di muka atau bersifat sukarela. Sedangkan tabungan mudharabah berupa bagi hasil yang telah diberikan oleh bank syariah. Yang ketiga adalah pengembalian dana. Pengembalian dana dari tabungan wadiah menjamin bahwa akan dikembalikan semuanya, sedangkan dari tabungan mudharabah tidak menjamin bahwa akan dikembalikan semuanya. Selanjutnya adalah deposito mudharabah. Deposito mudharabah adalah simpanan sohibul mal yang dananya dipercayakan oleh bank syariah dengan bagi hasil yang diperoleh dan nisbah yang disepakati sejak awal. Dalam transaksi penyimpanan deposito mudharabah, bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberian keuntungan atau perhitungan distribusi keuntungan serta risiko yang dapat timbul dari deposito tersebut. Saluran dana yang telah diterima oleh bank syariah selanjutnya akan disalurkan kepada berbagai pihak, antara lain mitra investasi, pengelola investasi, pembeli barang, dan penyewa barang atau jasa yang disediakan oleh bank syariah. Prinsip penyaluran dana bank syariah meliputi deviancing atau prinsip jual beli yang meliputi jual beli dengan skema murabahah, jual beli dengan skema istinad dan salam. Ada juga prinsip equity financing atau profit cross sharing atau prinsip investasi, yaitu investasi dengan skema mudharabah dan dengan skema musyarakah. Fee based income prinsip sewa yang meliputi sewa dengan skema ijarah wakalah, kafalah, dan hawalah. Berikut ini adalah larangan terhadap transaksi yang diharamkan, sistem dan prosedur perolehan keuntungannya. Selain melarang transaksi haram, zatnya agama Islam juga melarang transaksi yang diharamkan, sistem dan prosedur perolehan keuntungan. Beberapa hal yang masuk kategori transaksi yang diharamkan adalah 1. Riba, 2. Haram, 3. Maisir, 4. Zalim, dan 5. Gharar dan iktikar. Kemudian adalah tujuan dari perbankan syariah. Tujuan perbankan syariah yang pertama yaitu untuk bermuamalah secara islami, menciptakan keadilan ekonomi dengan pemasaran pendapatan melalui investasi, meningkatkan kualitas hidup umat dengan membuka peluang usaha yang lebih besar, mengentaskan kemiskinan dengan pembinaan pengusaha, produsen, pedagang perantara, konsumen, dan modal kerja, menjaga stabilitas ekonomi moneter dengan sistem bagi hasil, dan melepaskan ketergantungan umat dari bank atau riba. Baik, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan mengenai materi tentang prinsip dasar operasional bank syariah. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.